Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya kembali berbagi. Ini bukan berarti saya orang yang berilmu, bukan berarti saya orang yang lebih soleh dan lebih baik dari teman-teman. Akan tetapi, ini dalam rangka kita saling mengingatkan satu sama lain. Karena sekalipun seseorang memiliki keilmuan dan keimanan yang tinggi, ia tetap membutuhkan pengingat, karena ia juga seorang manusia biasa sama seperti kita. Teman-teman, mudah-mudahan kita bisa simak video ini sampai selesai, karena jika kita skip mungkin saja kita adalah orang yang telah Allah halangi dari kebaikan hari ini. Mungkin saja hati kita telah dicondongkan hanya pada dunia. Jika kita ingin melihat apakah Allah sedang menyayangi kita, maka perhatikanlah apabila kita diberi hidayah informasi seperti ini, kita akan abaikan atau mencoba menyimaknya. Karena video ini akan cukup panjang, jadi mari kita simak pelan-pelan dengan hati yang tenang dan terbuka. Lebih baik lagi apabila sendiri. Matikan lampu, kita renungkan. Baik teman-temanku yang dirahmati Allah, kita mungkin pernah melihat saudara kita yang diberikan ujian berupa nikmat kelapangan rezeki, kemudahan dalam hidup, lalu kemudian terbesit dalam hati kita. Aduh, enak banget jadi dia ya. Aduh, kok Allah nggak kasih saya nikmat kayak dia ya. Andai saya seperti itu ya, bisa punya motor bagus, bisa punya mobil bagus, bisa punya rumah bagus, bisa punya istri atau suami yang seperti dia. Macam-macam yang terbesit dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ketahuilah bahwa mata kita telah menipu kita. Apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan bayangan kita. Dan Allah mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Allah mengetahui apa-apa yang terbaik untuk hambanya. Dan bahwa kesusahan dan kesenangan itu sama-sama ujian. Apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, dan apa-apa yang sudah ditentukan Allah itu adalah yang terbaik. Karena itu kewajiban kita bukan memberontak, tetapi menjalankan ujian itu dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yuk kita simak apa kata Allah tentang manusia dalam surat Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16. Seperti itukah gambaran Allah dalam hati kita? Ketika kita diuji dengan kenikmatan, kita berkata, Allah Maha Baik pada saya. Semua urusan saya lancar, bisnis saya lancar. Dan ketika kita diuji dengan kesusahan, kita berkata, kok begini ya Allah? Allah merendahkan saya dijadikannya susah. Teman-teman, saudaraku, sahabatku yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Baik pada kita. Ia telah memberikan kita terlalu banyak nikmat yang kita kufuri setiap hari, setiap detiknya kita kufuri. Sadarilah
teman-teman, ialah zat yang memberikan nafas, dan jika kita tahan nafas kita sebentar saja, niscaya kita tak akan bisa. Selemah itukah kita, yang dengan nafas itu kita sering meletakkan Allah paling belakang setelah urusan dunia kita selesai. Sholatnya belakangan aja lah, pekerjaan saya masih belum selesai ini. Ngajinya nanti aja lah, kan saya harus cari uang banyak dulu. Macam-macam kita bilang. Kita telah kufur, teman-teman. Apa kata Allah dalam surah Ar-Rahman? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran surah Ar-Rahman ayat 14 sampai dengan 16. Sadarilah, ialah yang telah memberi kaki untuk kita berjalan, yang dengan kaki itu kita berjalan sombong di muka bumi, seolah-olah kita tak akan kembali pada Rabb kita, yang dengan kaki itu kita gunakan untuk melangkah ke gunung, ke mall, dan menjauhi masjid yang di dekat rumah kita sendiri, yang dengan kaki itu kita langkahkan setiap hari bermaksiat dan mencari urusan dunia tanpa pernah berpikir untuk melangkah ke masjid atau untuk belajar ke tempat kajian. Dunia, dunia, dan dunia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat. Dan dalam hadis lain dikatakan lebih hina daripada sayap nyamuk. Itulah mengapa dinamakan dunia, yang artinya tempat terendah, tempat terbawah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 7. Sadarilah, ialah yang telah memberikan kita hati nurani untuk memahami ayat-ayat Allah, agar kita letakkan iman dalam hati, agar kita gunakan untuk merenungkan kekuasaannya, merenungkan kemahaindahaannya dalam 99 namanya, yang dengan itu kita gunakan hati kita sebagai tempat bersarang wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati, yang dengan itu kita turuti hawa nafsu kita, yang dengan itu kita kumpulkan segala penyakit hasad, iri, dengki, tamak, kikir, pelit, riya, sombong, dan penyakit hati lainnya, yang dengan itu kita gunakan untuk berprasangka buruk kepadanya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim,
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Sadarilah, Ialah yang telah memberi kita kedua mata yang indah, sehat, agar kita dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kita dapat melihat keindahan pada senyum anak-anak atau keluarga kita, yang dengan itu kita gunakan untuk melihat yang tak halal, yang dengan itu kita gunakan setia menatap layar handphone seharian tanpa bosan, dan Quran kita letakkan jauh, atau baru sebentar kita gunakan ia untuk membaca Quran, mendengar murotal, mendengar kajian, kita sudah merasa bosan. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Sadarilah, Ialah yang telah memberi kita telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, yang dengan itu kita gunakan ia untuk mendengar gosip, mendengar aib saudara kita, mendengar musik. Lalu kita lupa bahwa di handphone kita bisa mendengar murotal, kita bisa mendengar kajian dan hal-hal positif lainnya. Allah berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surah Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون. Sadarilah, Ialah yang telah memberikan kita mulut, yang dengan itu kita memakan bangkai saudara kita sendiri dengan ghibah, yang dengan mulut itu kita tak ragu memakan yang haram, yang dengan mulut itu kita melukai hati orang tua kita, yang dengan mulut itu kita lukai hati teman dan saudara kita tanpa kita berpikir untuk mendapatkan maaf. Sadarilah teman-teman saudaraku, jika bukan karena rahmat Allah yang lebih dahulu dari kemarahannya, kita sudah binasa. Celaka kita teman-teman atas kekufuran kita. Ada terlalu banyak harta dalam diri kita. Contohnya, saya pernah mengalami sakit gigi, dan untuk perawatan satu gigi membutuhkan cukup banyak uang. Pun saya pernah menemani ibu saya untuk melakukan pencabutan gigi, dan dokter menawarkan pengganti gigi palsu. Satu gigi harganya 13 juta. Tentu ini cukup mahal. Bayangkan jika banyak gigi, berapa uang yang akan keluar. Dan itu gigi palsu, bukan original ciptaan Allah. Kita ini terlalu sering melihat nikmat itu dari segi materi. Kita lupa bahwasanya nikmat kesehatan itu jauh lebih mahal daripada nikmat uang, nikmat materi. Karena kalau kesehatan kita hilang, uang kita akan habis untuk kita berobat, dan tidak akan ada yang nikmat apapun itu kalau kesehatan kita terganggu. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Saudaraku, apakah kita tidak merasa malu kepada Allah? Ternyata selama ini bukan nikmat yang kurang, namun bersyukur kita yang kurang. Karenanya bersyukur tidak hanya sampai ucapan Alhamdulillah, tapi perlu realisasi. Kita bersyukur dengan cara memfungsikan kekayaan yang Allah anugerahkan pada tubuh kita dalam rangka ketaatan kepadanya. Yuk kita belajar lagi agama. Yuk kita benerin sholat kita. Yuk kita benerin puasa kita. Benerin akhlak kita. Yuk kita koreksi lagi amalan kita sehari-hari. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk diri saya sendiri, dan semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala yang buruk datangnya dari saya. Maafkan kesalahan saya. Al-insanu fi mahalil khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.